Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, dan semua hal misterius yang ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Oke, sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan lokasi saya saat ini. Saat ini saya sedang ada di Batu Malang, di Jawa Timur. Tepatnya itu di penginapan Bubu Sini namanya itu, penginapan itu. Nah, tadi sampai di sini itu sekitar pukul 17 ya, 17 kurang sedikit ya. Kemudian seperti ini, saya itu masih mengikuti kasus Subang ini, bahkan yang seperti janji saya kemarin, saya itu sedang berusaha untuk membantu kepolisian mencari tersangkanya. Dan melihat perkembangan yang sampai saat ini masih bisa dikatakan bahwa jalan di tempat ya. Mau tidak mau kita seperti itu. Bahwa kasus Subang ini perkembangannya jalan di tempat. Maka sesuai judulnya hari ini, yaitu pesan untuk para saksi terkait kasus Subang di Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada beberapa saksi yang saat ini bisa dikatakan bahwa saksi itu seperti selebritis ya. Dia eksis dimanapun, bahkan youtuber-youtuber juga banyak yang menyebutkan mereka bertiga ini terutama. Dalam hal ini saksi tersebut adalah saksi Yosep, saksi Yoris, dan saksi Danu. Dan juga banyak sekali yang mendukung mereka. Ada juga youtuber-youtuber yang mendukung keadilan, untuk contohnya dalam hal ini Danu gitu kan. Juga ada juga yang untuk mendukung keadilan bagi Pak Yosep sama Yoris. Maaf kalau saya salah ya, kalau saya sebutnya itu mendukung keadilan gitu ya. Tapi hal yang paling penting di sini adalah bagaimana agar kasus ini tetap bisa kita pecahkan bersama kepolisian dan akhirnya pelaku sebenarnya itu tertangkap. Nah, jadi sebelumnya seperti ini. Sebelum saya menyampaikan pesannya, untuk kalian para saksi Subang, akan ada dampak dari kalian terlibat atau mungkin dampak dari kalian terkait dengan kasus ini. Pertama itu adanya framing ya. Udah jelas itu kalau framing itu. Di mana-mana kita bisa melihat nih foto kalian bertiga itu apa ya bilangnya? Tersebar di mana-mana, terus banyak sekali dugaan-dugaan, kecurigaan halayak, dan itu juga dalam lingkup wajar ya kalau misalkan sifatnya itu masih mencurigai ya, bukan menuduh. Dan yang paling tidak enak ini, framing ini itu bahkan menimbulkan dampak yang sangat negatif ya. Nah, itu perlu kalian pikirkan itu. Selain itu, selain adanya framing tadi, itu akan menjadi dampak sosial bagi kalian. Dampak sosialnya seperti ini. Jika kasus ini terus bergulir dan tidak menemukan titik temu, framing-framing yang ada pada kalian dan tidak kalian jelaskan, tidak kalian klarifikasi, itu akan berdampak kepada kehidupan kalian, di mana misalnya kalian memiliki bisnis atau mungkin kalian memiliki pekerjaan, atau bahkan ada yang saksi muda nih ya, yang sampai saat ini saya betul-betul merasa iba ya, kesulitan ya, otomatis ya, meskipun ya kalian itu banyak sekali yang mendukung, tapi ada juga yang tidak. Dan masyarakat itu sebetulnya bisa dibilang 50-50, 50-50 ya, kalau untuk mendukung dan ada yang mencurigai. Jadi dampak yang saya bilang di sini, dampak sosialnya di sini itu lebih ke cenderung ke negatif. Mulai kalian susah mendapatkan teman, susah mendapatkan kepercayaan orang nantinya kalau kasus ini tetap bergulir gitu kan. Terus kalian susah untuk kemana-mana nantinya. Cap itu akan selalu ada pada diri kalian. Itu akan selalu ada. Kalau misalkan kasus ini tetap jalan di tempat atau mungkin tetap seperti ini dan kalian diam.
Dan yang terakhir ini yang paling signifikan ya secara psikologis bahwa ini akan membentuk konsep diri. Siapapun kalian, mau dibilang kalau kalian itu wah ini sabar, ini sudah sabar banget gitu kan seperti itu. Dan kalian itu yang masa bodoh lah, tapi tetap loh. Konsep diri ini nggak bisa diabain. Gimana kalau misalnya konsep diri ini menjadi konsep diri yang negatif? Kita menjadi minder, kita menjadi mudah stres, terus juga kita yang tadinya ramah tamah menjadi suka marah-marah. Nah, itu termasuk konsep diri yang sifatnya negatif. Dan konsep diri ini sangat berpengaruh besar ya. Terutama bukan untuk kalian sendiri, tapi untuk keluarga kalian. Bahkan orang-orang terdekat kalian yang kenal sama kalian itu waduh bakalan susah banget ya untuk susah banget untuk mendapatkan kepercayaan orang nantinya. Jadi secara otomatis dia akan menjadi yang tadinya orangnya ekstrovert gitu kan, orang yang suka bergaul, keluarga kalian itu kan. Jadi mereka mulai dihindari dan akhirnya mereka mulai menghindar dari halayak gitu karena hal seperti itu, dan utamanya untuk diri kalian gitu kan. Konsep diri itu perlu banget, dan itu yang saya bilang seperti itu. Nah, ini pesan untuk kalian semua, untuk semua orang yang jadi saksi ini, terutama saksi 3 ini yang sampai saat ini menjadi kayak selebritis lah ya. Jadi namanya itu selalu keluar dimanapun kasus Subang ini dianalisis atau mungkin dibicarakan di halayak. Itu bisa kalian saksikan sendiri, mungkin kalian sudah menyaksikannya gitu. Ini bukan pesan dari almarhumah Ibu Tuti ataupun Amelia. Ini bukan pesan dari kedua almarhum. Nanti saya dikira itu jin segala macam ya. Wallahu alam ya. Tapi ini pesan saya secara pribadi ya. Saya orang lain, saya tidak kenal sama kalian, bahkan saya tidak mengenal kedua korban. Tapi ini pesan pribadi saya untuk kalian. Bukan cuma saksi 3 ini tadi ya, tapi yang lain juga nih. Saya minta mulai detik ini bersuaralah, bersuara terus gunakan semua media yang kalian miliki untuk mengklarifikasi jika ada kecenderungan framing atau mungkin opini-opini masyarakat yang sifatnya itu malah mengkaburkan kasus ini. Jadi kalian harus mengklarifikasinya, berani aja lah, berani. Buktikan bahwa kalian tidak terlibat. Jadi kalau misalnya kalian terbukti memiliki bukti tidak terlibat, kalian pede aja gitu ngomong ke media massa yang kalian miliki gitu kan, atau mungkin kolega-kolega kalian yang memiliki media massa, kalian sampaikan itu wawancara kek, atau mungkin kalian membuat podcast, atau kalian membuat video sendiri gitu. Jadi gimana nih konsepnya ya? Itu kan kalian kan punya banyak orang-orang yang kompeten. Bahkan ada yang sudah memiliki subscriber yang banyak memiliki subscriber yang banyak gitu kan. Jadi penting nih untuk kalian itu coba untuk tutup telinga dulu lah, atau tutup telinga tutup mata, tapi dengerin apa yang kira-kira hal itu salah menurut kalian ya sudah klarifikasi. Yang kedua, tunjukkanlah bahwa kalian semua itu masih sampai detik ini mengawal kasus ini untuk mencarikan keadilan buat kedua almarhumah, kedua korban. Jadi jangan sampai orang berpikir bahwa kalian itu kelihatan anteng-anteng banget gitu kan. Entah, saya nggak tahu strateginya apa, atau mungkin ada sekelompok orang yang memang memiliki strategi seperti itu ya. Tapi ini bukan saatnya lagi kalian diam, kalian harus bersuara. Jadi tunjukkan bahwa kalian tetap mengawal kasus ini. Saya sempat nonton di channelnya Bang Anjas di Thailand, terus juga channelnya siapa lagi tuh, banyak banget ya youtuber yang peduli banget sama kasus Subang ini. Dan mereka itu sebetulnya seperti ini, mereka itu mengharapkan kalian itu yang mengklarifikasi kalau hal itu salah ya salah gitu, dan juga kalian itu yang lebih up to date gitu kan untuk perkembangan kasus Subang ini gitu, gimana gitu kedepannya, gimana terus apa yang akan terjadi, apa aja yang sudah ditemukan, terus sejauh mana kasus ini berkembangnya. Nah itu sebetulnya informasi yang paling efektif itu berasal dari kalian, bukan dari mereka, bukan dan bahkan dari saya sendiri gitu kan. Jadi saya minta kepada kalian itu untuk ya
speaking ya, bicaralah gitu. Bicaralah, menggunakan media kalian atau mungkin menggunakan media orang lain, tapi itu menjelaskan diri kalian. Nanti kalau misalkan kalian dapat nih komentar-komentar negatif dari netizen, udah abaikan saja. Yang penting kalian sudah mengklarifikasi seperti itu. Orang boleh berpendapat, tapi jangan menuduh. Itu seperti itu. Dan kalian juga harus harus menunjukkan kalau kalian itu memiliki hak gitu kan. Memiliki hak untuk membela diri kalian. Kita ini di negara kita ini menjunjung tinggi hal seperti itu. Jadi kalian itu harus bersuara. Jadi jatuhnya seperti ini. Saat ini yang terjadi itu bukan hanya kedua korban yang dizalimi sama pelaku, tapi kalian juga akhirnya dizalimi sama orang lain gitu kan, karena tidak ada informasi yang bisa kita dapat dari kalian. Tidak ada informasi yang terkait klarifikasi, kalian mengabarkan ini dan itu gitu kan, terkait kasus ini. Jangan sampai kasus ini ya terus dipantau sama orang lain gitu kan, kalian kemana gitu. Jadi kecurigaan mereka itu bakalan tambah besar gitu kepada kalian gitu. Dan saya betul-betul betul-betul prihatin sama kasus ini. Maret ini terakhir saya di Jakarta. Setelah itu saya harus pulang karena banyak hal yang harus saya kerjakan di kampung halaman. Itu tadi pesan saya. Saya betul-betul prihatin. Saya berpikir bahwa itu tadi, sekali lagi saya katakan, kasus ini, informasi penting, informasi yang paling efektif itu didapat dari para saksi. Kalau memang kalian tidak terlibat dalam hal tersebut, dalam Rajapati itu, pede ngomong aja. Kalau memang kalian nggak kuat melihat komentar, kamu nonaktifkan komentar mereka itu, atau mungkin nggak usah dilihat sekalian gitu. Seperti saya ini, saya nggak lagi melihat nih, nggak lagi mau gubris. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya lihat, apa yang saya dapatkan, informasi apa yang saya dapatkan dari bidang saya sendiri gitu. Jadi saya minta sekali lagi, ini pesan saya kepada kalian, bersuaralah. Jadi saya mohon banget, kasus ini akan tetap seperti ini kalau kalian tidak bersuara. Kalian akan di-framing. Meskipun nanti dapat nih pelakunya atau siapa, orang tetap tidak akan percaya kalau itu pelaku gitu. Tetap yang dituduh ya orang-orang yang sampai saat ini itu jadi artisnya gitu kan. Jadi yang dianggap sebagai atau dicurigai dicurigai oleh netizen kebanyakan bahwa antara kalian gitu kan. Jadi tolonglah untuk bersuara lah, seperti itu ya. Saya minta maaf nih kalau bicara saya seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian para saksi dari kasus Subang ini. Saya minta kalian berpikir lagi setelah kalian menonton video ini, atau mungkin bisa disampaikan oleh kalian yang memang kenal kepada ketiga saksi ini. Jujur, saya secara pribadi tidak menaruh kecurigaan apapun kepada kalian bertiga, terutama ya. Tapi sampai saat ini, karena kalian tidak berbicara secara gamblang, kalian tidak up to date dengan kasus ini, maka wajar saja kalau misalkan di luar sana masyarakat seperti itu. Saya memiliki janji saya itu kepada kedua almarhumah akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Tapi untuk bulan Maret ini saya harus pulang dulu ke kampung halaman. Tapi ingat, kalau misalkan bulan Maret ini kasus itu masih simpang siur, ya saya akan datang lagi. Saya ini belum sempat untuk ziarah ke kedua korban ya, ke makam kedua korban untuk mendoakan mereka berdua. Terus juga ada janji saya untuk mendonasikan pendapatan YouTube saya tahun ini untuk kedua almarhum. Jadi donasi itu atas nama kedua almarhumah. Meskipun ya sampai saat ini uang yang terkumpul dari pemasukan YouTube itu belum sampai
kepada syarat yang ditentukan. Masih sekitar 600 ribuan ya, 600 ribu itu penghasilannya itu seperti itu. Jadi setelah nanti penghasilan YouTube saya itu sudah sampai batas bisa diambil, nah itu saya akan membuat video dan saya donasikan kepada yang berhak, yang menerima. Terutama itu yang akan saya berikan itu kepada orang-orang di sekitar rumah TKP ya, orang-orang di sekitar rumah TKP, atau mungkin kalau misalkan netizen yang lain punya ide yang lebih bagus, silahkan ya, bagaimana cara menyumbangkan hasil pendapatan YouTube saya tahun ini untuk kedua almarhum gitu. Oke, itu saja video dari saya terkait dengan kasus Subang ini. Tidak ada perkembangan yang baru ya, karena sampai saat ini saya itu lebih fokus membantu mencarikan informasi kalau misalkan saya dapat itu langsung kepada pihak kepolisian atau pihak berwajib, dan itu bisa kalian tanya langsung kepada mereka. Dan kemudian ini juga videonya saya alat-alatnya itu ketinggalan di Jombang. Jadi saya ini menggunakan alat seadanya itu. Saya betul-betul ingin hati para saksi kasus Subang ini tergerak agar bisa memudahkan informasinya. Gak apa-apa, ini sekedar memudahkan informasi aja ya. Kita dapat informasi, kita tidak bertengkar lagi gitu kan antar netizen gitu kan ya. Jadi itu saja. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan inilah sebelum pukul 3.